senang sekali pada sore hari ini bisa berada bersama saudara di tempat ini. Kemurahan Tuhan yang sangat besar buat kita bersama. Sangat indah persekutuan di dalam Tuhan. Dan sekali lagi kepada Pastor Jerry dan Pastor Esther, terima kasih banyak buat pelayanan yang dipercayakan pada sore hari ini. Baik, kita langsung kebenaran firman Allah yang berjudul Tegar Menatap ke Depan. Tegar menatap ke depan. Saudara, kalau kita perhatikan ya, hari-hari ini adalah masa-masa yang sukar. Dan firman Tuhan juga menunjukkan bahwa di akhir zaman keadaan bukan bertambah baik, tapi bertambah sulit. Namun saudara, kita perhatikan ada janji Tuhan bahwa di hari-hari kesukaran, di hari-hari kemalangan itu Tuhan akan melindungi kita semuanya. Saudaraku, coba kita akan perhatikan ya dalam ayat-ayat ini. Saya akan bacakan lebih dahulu sebagai pembuka firman Allah sore hari ini dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 10. Wahyu 3 ayat 10 sebagai pembuka ayat ini saya bacakan demikian. Wahyu pasal 3 ayat 10. Kalau sudah ditemukan saya bacakan demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita lihat jelas di ayat ini bahwa di hari-hari yang akan datang ada hari pencobaan, hari-hari kesulitan atas seluruh muka bumi, atas seluruh penduduk dunia ini. Tetapi ada janji apa? Perlindungan. Aku akan melindungi engkau. Kepada siapa janji itu? Ayat bagian A. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk menantikan Aku. Jadi firman Tuhan mengajak kita untuk apa? Tekun menantikan kedatangan Tuhan. Orang yang tekun menantikan seseorang itu berjaga-jaga, bersiap sedia. Tidak memakai pakaian yang lusuh dan sebagainya. Sesuatu yang siap menyambut. Dan kita pun yakin Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya, dan ketika kita tekun menantikan Tuhan, ada perlindungan. Perlindungan itu dari Tuhan untuk saat-saat yang jahat dalam dunia ini. Saudaraku, sekuat-kuatnya orang, semampu-mampunya orang, kita punya keterbatasan. Tapi Allah kita tidak terbatas. Dan Dia yang sanggup melindungi kita di hari-hari yang malang, di hari-hari yang sulit yang melanda seluruh muka bumi ini. Tak terkecuali. Ya itulah saudaraku, kita perlu tegar menatap ke depan. Dan itu kita perlu pupuk saat-saat ini saudaraku. Ya, baik. Firman Tuhan kita mulai dengan kitab Amsal pasal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10. Ayat yang singkat ya tetapi ya sangat mengena saudaraku. Amsal 24 ayat 10 sudah terpampang di depan. Saya bacakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, saya rindu kita semua memiliki kekuatan yang besar. Apalagi menghadapi hari-hari yang mendatang ini. Untuk itu kita harus apa? Punya hati yang tegar. Jangan tawar hati di masa kesesakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang sedang mengalami ujian hidup. Alami gejolak dalam ya mungkin bisnis, dalam rumah tangga, atau dalam studi atau apa. Jangan patah semangat. Kita mesti kuat. Masalah bisa mendatangi setiap orang. Tidak peduli anak kecil, remaja, pemuda, orang dewasa sekalipun. Yang diperlukan adalah apa? Hati yang besar. Jangan tawar hati. Nah, kalau kita perhatikan saudaraku, saya akan baca lebih dahulu sekarang dalam Injil Matius 13 ayat 25 sampai ayat 30. Matius pasal 13 ayat 25 sampai ayat 30. Di sini ada ayat-ayat yang menunjukkan tentang suatu masa pemisahan ya antara gandum dan lalang. Matius 13 ayat 25 sampai ayat
30, saya bacakan ayat ini demikian. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudaraku, ada satu hal perumpamaan tentang lalang dan gandum. Seorang tuan menabur benih yang baik, benih gandum. Saya yakin semua kita benih yang baik, ya, yang ditaburkan oleh Tuhan. Nah, kemudian pada malam hari ada musuh datang menaburkan benih yang lain, benih yang tidak baik, yaitu benih lalang. Dan pegawai-pegawai itu melihat ada musuh datang. Saudaraku, musuh kita iblis dan antikristus yang memang belum muncul, tetapi rohnya sudah ada. Ingin menyusup dalam gereja Tuhan. Kita perlu waspada. Nah, kemudian para pegawai itu berkata, Tuhan, boleh tidak kami cabut lalang-lalang yang mulai tumbuh itu? Dan Tuhan berkata, jangan sekarang, nanti gandum ikut tercabut. Rupanya lalang dan gandum itu punya ciri-ciri yang sama. Daunnya mirip, saudaraku. Ya, kalau dicabut lalang, gandum bisa ikut tercabut. Tunggu sampai masak, sampai masa penuaian. Karena ada beda ketika masa penuaian. Gandum yang masak tunduk karena bulir-bulirnya itu penuh. Tapi lalang tidak punya bulir, tidak punya buah. Dan itu daun yang tegak-tegak. Nah, inilah saudaraku, ciri-ciri gandum, tunduk, taat, merendahkan hati, taat pada otoritas yang di atas. Tapi lalang tegak, enggak ada buah. Nah, itu saat itu dicabut lalang itu dan dimasukkan dalam api. Sementara gandum dicabut, dimasukkan dalam lumbung, dikumpulkan. Kita berharap satu ketika kita pun akan dikumpulkan bersama-sama. Ya, kita menjadi gandum-gandum yang baik. Nah, saudaraku, lalang akan dituai dan dibakar. Gandum akan dimasukkan dalam lumbung. Nah, kita lihat saudaraku, seringkali lalang-lalang inilah saudaraku yang bikin resah kadang-kadang. Yang bikin tawar hati. Mungkin bukan manusia, tapi tawaran-tawaran dunia. Pekerjaan kuasa kegelapan membuat kita seringkali tawar hati, lemah. Ujian sedikit, mundur. Ada perkara ini, mundur. Tidak maju dalam Tuhan lagi. Nah, kita perlu waspada saudaraku, karena iblis kerja keras di hari-hari terakhir ini. Dia ingin membuat kita pun masuk dalam kebinasaan. Jangan kita mau. Ya, kita tetap ikut Tuhan. Saudara, kita lihat sekarang, mari kalau begitu kita akan perhatikan lagi bagaimana dalam kitab Yeremia 12 ayat 1 sampai ayat 4. Kitab Yeremia pasal 12 ayat pertama sampai ke ayat 4 kita akan lihat Yeremia pernah resah dengan adanya golongan lalang-lalang yang ada di sekitarnya dalam komunitasnya. Saya bacakan demikian, Yeremia 12 ayat pertama mulai. Dikatakan begini, Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan Engkau, tetapi aku mau berbicara dengan Engkau tentang keadilan. Ini kita lihat, Yeremia sampai menjerit dari hati ungkapkan kata-kata ini. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh
dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu Engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu karena kejahatan penduduknya, binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Nah, Yeremia di sini saudaraku saking bingungnya. Ada jeritan dari hatinya, Tuhan, kalau Engkau bicara tentang keadilan, memang Engkau benar Tuhan. Tapi aku mau tanya satu hal, kenapa Engkau biarkan orang-orang yang berlaku curang, yang berlaku fasik terhadap Engkau, kok malah mujur hidupnya. Malah seperti tumbuh subur, diberkati. Saudaraku, mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah bingung, melihat ini orang gak setia. Ini orang gak percaya Tuhan. Tapi kok diberkati, jaya. Sementara aku anak Tuhan, ujian ini, itu, datang silih berganti. Nah, tapi Yeremia sadar dalam ayat 3. Ya Tuhan, Engkau mengenal aku, Engkau melihat aku, dan Engkau menguji bagaimana hatiku terhadap Engkau. Andai kata ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin bingung seperti Yeremia, Tuhan menguji hati kita. Jangan sampai kita salah. Ya, jangan sampai kita salah. Jangan sampai jadi tawar hati. Nah, kita lihat saudaraku, Yeremia resah karena melihat lalang itu justru tumbuh berakar, subur, berbuah. Tapi buahnya bukan buah gandum, buah yang jahat, buah kejahatan. Lalang memang meresahkan. Saudara, kalau kita lihat ayat-ayat tadi, ciri-ciri lalang itu apa? Saya mencatat 3 poin. Ciri-ciri lalang, Allah hanya ada di mulut, bukan di hati mereka. Orang-orang itu mungkin beribadah, tapi hanya di mulut, tidak dari hati. Kalau begitu Tuhan mencari orang yang apa? Menyembah Allah dengan roh dan kebenaran dari hati kita yang paling dalam. Puji Tuhan, saya senang kita semua memuji Tuhan, menyanyi semua dari hati. Ya, puji Tuhan, dalam Yesaya 29 ayat 13 dikatakan ibadah mereka itu hanya di mulut saja. Tuhan sedih ketika melihat ada sekelompok orang yang seperti itu. Dan kemudian kitab Yeskiel pasal 33 ayat pertama. Ya kalau kita perhatikan Yeskiel 33 ayat 31 maaf. Yeskiel 33 ayat 31 dikatakan begini. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Kita terus terang sedih. Kok melihat ada banyak, ya terus terang aja, gereja, namanya gereja, tetapi ya menyebut nama Allah dan sebagainya. Ngomong kasih tapi hanya di bibir. Bukan dalam tindakan, bukan dari hati. Mari kita praktis ya, kita akan lakukan apa yang kita imani. Kasih kita harus dilakukan dengan tindakan kita. Ya, puji Tuhan. Nah, dalam kitab Titus 1 ayat 16 juga dikatakan seperti itu. Kitab Titus pasal pertama ayat 16 ya. Kalau saya bacakan ayat ini demikian. Titus 1 ayat 16 mengatakan mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mungkin hati ingin melakukan yang baik, tapi pikiran mulai berbeda, mulai ada rasa, rugi aku nanti lakukan ini untuk itu buat apa? Dan sebagainya. Nah, kita lihat ada sekelompok orang seperti itu. Jadi sebagai gandum, Yeremia mempertanyakan hal ini kepada Tuhan. Gimana ini Tuhan? Kok engkau biarkan mereka?
Saudara kita lihat sekarang saudaraku, saya mau kembali ke Yeremia 12 kembali. Ya, kita lihat ayat 5 sekarang di slide yang kelima. Jagalah kualitas kita sebagai gandum. Saya akan bacakan ayat 5 demikian. Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ini jawaban Allah. Ketika Yeremia mengeluh begitu, Tuhan berkata, Yeremia, kamu itu sedang lari, ya. Jika engkau berlari dengan orang berjalan kaki, coba ada perlombaan, kita lari dan saingan kita jalan kaki. Lari kita itu bagaimana? Sekuat tenaga atau santai? Santai aja pasti menang, betul nggak? Nah, kalau kita lari dengan orang yang jalan kaki udah mengeluh, dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Nah, ini baru pacuan. Pernah saudara berpacu lawan kuda? Nah, ya, menang mana saudaraku? Ya, tentu yang berpacu lawan kuda. Tapi ada saatnya kita akan berpacu lawan kuda. Jadi kalau sekarang ini ujian-ujian yang kita hadapi, seolah-olah kita sedang berlari lawan orang yang berjalan ringan, enteng. Udah bersungut-sungut. Bagaimana engkau menghadapi masa-masa yang akan sulit di kemudian hari. Di masa mendatang ada hal-hal yang akan sulit menimpa dunia ini. Kuda, lambang dari kekuatan dunia ini. Ya, nah saudara, satuan-satuan tenaga seringkali pakai apa ukurannya? HP kan, horsepower. Ya, kita lihat tenaga kuda. Kuda itu memang lambang kekuatan. Dunia sekarang penuh dengan kekuatan yang luar biasa. Kita berpacu dengan hal itu. Nah sekarang kita contohnya saja. Ya, gadget sekarang. Dunia teknologi mulai merambah kemana-kemana. Itu menguntungkan kita. Untuk ibadah dan sebagainya berguna. Ada WhatsApp dan sebagainya berguna untuk kita send mungkin message yang berisi firman Tuhan dan sebagainya. Tapi sebaliknya, hal itu juga bisa menghambat kita. Betul? Yang dulu berdoa sekian jam, sekian menit, yang dulu baca Alkitab sekian terpotong dengan ini, gadget dan sebagainya. Jadi tergantung dari kita bagaimana memanage hal itu saudaraku. Kita berpacu lawan kuda. Tenaga-tenaga dunia, fasilitas dunia makin meroket saudaraku. Bagaimana dengan iman kita? Apakah lamban? Kita mesti berpacu sekarang. Ya, memacu iman kita lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, saudara kita perhatikan, jadi ada ungkapan seperti itu, ya. Jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tenteram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Ya, di Brisbane ada yang terasa tidak nyaman, pulang aja. Ya, semua nyaman ya di tempat ini, senang saudaraku. Ya toh. Nah, kalau di tempat ini kita nggak merasa nyaman, apa yang akan terjadi ketika yang akan engkau perbuat ketika di hutan belukar sungai Yordan? Nah, ini artinya apa saudaraku? Kita akan perhatikan sebentar ya. Jadi Allah menguji kita. Jangan kita lemah hanya karena tantangan yang sepele, itu maksudnya. Ya, tantangan sekarang itu ibarat kita berlari bersama orang yang berjalan kaki. Ingat, ada tantangan yang lebih besar. Ibarat kita berpacu lawan kuda. Nah saudara, untuk ayat 5 bagian B di slide yang ke-6, saya tuliskan di situ, biarpun ada tantangan, tetapi ini saat ini masih dibilang sebagai tempat yang permai. Tempat yang permai. Ada saatnya kita akan tiba di hutan rimba sungai Yordan. Itu artinya apa? Akan ada tantangan yang lebih besar. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, kalau bahasa Indonesianya, apa yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan, ya, dalam bahasa Inggris itu dikatakan apa yang akan engkau perbuat ketika sungai Yordan sedang meluap. Ketika sungai Yordan ketika sungai Yordan meluap,
Itu bahaya. Nah, Yordan atau Yarden artinya kematian. Di dunia ini sedang mengalir arus kematian yang menghanyutkan banyak orang menuju maut. Nah, di saat sungai Yordan meluap, ada bahaya. Bahayanya apa? Singa-singa, binatang-binatang buas yang tinggal di hutan-hutan di sekitar sungai Yordan itu lari semua. Lari ke darat. Nah, ketika sungai Yordan meluap, binatang-binatang mulai cari pemukiman dan sebagainya. Bahaya sekali. Tapi kalau kita perhatikan, ini sebabnya saudaraku ya. Kalau kita pikirkan, kenapa ya? Waktu Allah izinkan bangsa Israel menyeberang sungai Yordan untuk menuju tanah Kanaan. Nah nanti kota pertama yang dihadapi kota apa? Yeriko. Kenapa ketika Allah mengizinkan bangsa Israel menyeberang sungai Yarden, justru sungai Yarden sedang banjir. Sedang meluap, itu Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam Yosua pasal 3. Tuhan itu baik. Seolah-olah kita berkata, Tuhan kok enggak adil ya. Harusnya kalau sungai Yordan itu hendak dilalui bangsa Israel, musim kering, terus airnya surut, sehingga sungai Israel bisa nyebrang dengan enak. Enggak, justru air meluap. Jadi sepintas lalu enggak ada jalan tembus, tidak ada jalan. Tapi Tuhan tidak pernah kehilangan jalan. Dan Tuhan selalu buka jalan untuk kita. Karena sungai Yordan banjir meluap, maka binatang-binatang buas tadi lari semua menjauh. Maka bangsa Israel bisa tembus sungai Yordan di tengah-tengah jalan yang dibuka oleh Allah. Bangsa Israel jalan di tengah kekeringan sungai Yordan sampai ke seberang tanpa ada binatang buas. Jadi seringkali ada perkara problema datang, justru Tuhan sedang apa? Ngusir masalah yang lain. Jadi kalau gitu bukan berarti kita minta masalah, bukan. Tapi ketika hadapi ujian masalah tertentu, yakinlah Tuhan sedang menolong kita. Dia selalu membuka jalan untuk kita. Ya, tidak ada jalan yang tertutup kalau Tuhan kehendaki. Baik saudaraku. Nah, kita lihat sekarang saudara, kita perhatikan dalam kitab Yesaya 49 ayat 19. Yesaya 49 ayat 19, saya bacakan ayat ini demikian. Sebab tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak, sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Ya, kita lihat, kita perhatikan, Tuhan seringkali izinkan sesuatu yang sempit buat kita, justru apa? Menghalau orang-orang yang memusuhi kita untuk menjauh. Saya sambung dengan pasal 50 ayat 44. Kitab Yesaya 50 ayat 44. Maaf, ya kita lihat. Yesaya 50 dulu ayat 4 lebih dahulu saya akan bacakan begini. Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan ingin ada roh ketaatan dalam kita. Ya, baik. Tadi bukan Yesaya sebetulnya, Yeremia ya. Coba, tapi ayat tadi Tuhan memberikan telinga seorang murid agar kita dengar-dengaran kepada Tuhan. Yeremia, saya ulangi, pasal 49 ayat 19. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Yeremia pasal 49 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Nah, ini jawaban untuk Yeremia saudaraku. Kalau nanti sungai Yordan banjir, maka binatang-binatang akan keluar semuanya. Dan kita perhatikan, aku akan membuat mereka lari. Mereka itu siapa? Orang-orang yang seperti lalang tadi. Yang berlaku jahat. Yang mungkin
merampas hak-hak anak Tuhan dan sebagainya. Tuhan yang akan urus. Tuhan yang akan urus. Jadi jangan kita takut. Tuhan itu pembela kita. Ya, dan aku akan mengangkat dia yang kupilih. Kalau kita orang-orang pilihan Tuhan, ada saatnya Tuhan angkat kita. Kapan? Ketika sungai Yordan banjir. Ketika dunia ditimpa oleh masalah. Sekali lagi saya katakan, Yordan artinya arus kematian. Dan itu akan membanjir dalam dunia ini. Banyak perkara berat akan terjadi dalam dunia ini. Tapi kalau kita tetap jadi umat pilihan Allah, kita diangkat Tuhan. Dan yang seperti lalang akan disingkirkan oleh Allah. Ya, pilihan ada di tangan kita. Mau jadi gandum atau lalang. Saya berdoa kiranya kita jadi gandum semuanya. Ya, kita makin berisi firman Allah itu. Masih Yeremia pasal 50 ayat 44. Coba kita perhatikan Yeremia 50 ayat 44. Sesungguhnya seperti singa yang bangkit keluar dari hutan belukar sungai Yordan, mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikian aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di atasnya dia yang kupilih. Sebab siapakah yang seperti aku? Siapakah yang berani mendakwa aku? Siapakah gerangan gembala yang tahan menghadapi aku? Ayat yang sama. Saya sampai bacakan 2 kali ayat yang sama. Berarti ini penegasan dari Tuhan. Ya, Tuhan akan bangkit menghalau domba-domba yang rasanya aman. Domba-domba itu berkualitas lalang. Tapi akan dihalau oleh Allah. Dan sekali lagi yang berkualitas gandum akan diangkat oleh Tuhan. Puji Tuhan, di saat yang sama ketika Allah datang merusak lalang-lalang itu, Allah akan meninggikan gandum-gandum, yaitu orang-orang pilihannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada orang-orang yang sudah dipanggil dan apalagi dipilih, dan satu lagi apa syaratnya untuk menang? Yang dipanggil dan dipilih dan setia, betul. Dipanggil itu urusan Tuhan memanggil kita. Dipilih dari Tuhan. Tapi setia itu dari siapa? Kita sendiri. Mari kita termasuk golongan pemenang. Dipanggil, dipilih dan tetap setia. Ya, puji Tuhan. Jadi jangan kita jangan sampai diresahkan oleh masalah-masalah kita. Tetapi tetap teguh, fokuskan diri untuk masa depan yang gemilang bagi kita. Nah, nanti tema camp nanti adalah apa? Berdirilah teguh, jangan goyah, ya. Tetap teguh, tetap layani Tuhan. Puji Tuhan saudaraku, di sini pun kita harus apa? Jangan tawar hati, jangan patah semangat ketika menghadapi masalah-masalah masih kecil saat ini. Bukan kita ini mengharapkan masalah besar, tidak. Tapi itu sudah janji Tuhan, firman Allah. Akan ada kesukaran. Nah, sungai Yordan sedang meluap. Arus dunia sedang meluap. Apa yang harus kita lakukan saudaraku? Baik, mari kita lihat ada 3 hal untuk mengakhiri firman Allah ini. 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus setia mengiring Tuhan. Mari kita baca ayatnya dalam kitab Yosua 3. Ayat 13 sampai ayat 17. Yosua 3 ayat 13 mulai. Saya bacakan demikian. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan turun semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir.
Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Ini hal pertama. Ketika sungai Yordan makin membanjir seperti ini, kita harus seperti bangsa Israel. Yaitu apa? Ikuti jejak-jejak langkah para imam yang mengangkut tabut perjanjian. Nah, tabut perjanjian ini nanti yang akan keliling Yeriko, diusung oleh para imam-imam sampai Yeriko runtuh, saudaraku. Dan tabut perjanjian ini adalah tempat hadirat Tuhan. Nah, Allah bersemayam di situ. Nah, kita lihat sekarang saudara, saya akan sambung pasal 4 ayat 18 dan 19 lebih dulu. Ketika para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu keluar dari tengah-tengah sungai Yordan dan baru saja kaki para imam itu dijejakkan di tanah kering, maka berbaliklah air sungai Yordan itu ke tempatnya dan mengalir seperti dahulu dengan meluap sepanjang tepinya. Ayat 19, bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Nah, kita lihat seberangi Yeriko dengan cara apa? Ikuti langkah-langkah imam yang mengangkut tabut perjanjian. Itu lambang dari apa? Jejak Tuhan. Jejak Tuhan yang kita ikuti. Nah, saudara, kalau nanti memperhatikan dalam Alkitab ini dituliskan antara tabut perjanjian itu dengan orang Israel harus ada jarak 2000 hasta. Kenapa? Karena jalan itu belum pernah dilalui. Jadi ketika orang Israel menyeberang Yarden itu, ya ketika mereka ikuti langkah-langkah imam itu, mata mereka melihat peti perjanjian, tabut perjanjian, dan melihat jalan yang mereka tempuh. Mereka harus belajar. Jalan itu belum pernah mereka ketahui. Di tahun-tahun ini akan ada banyak jalan dari Tuhan yang Tuhan bukakan yang belum kita tahu. Kita harus ikuti jejak Tuhan. Karena Tuhan akan berikan perkara-perkara yang baru untuk gereja Tuhan. Dan mata kita tetap fokus pada peti perjanjian. Ikuti langkah Tuhan. Setia mengiring Tuhan. Maka Tuhan akan tambahkan perkara-perkara yang baru. Ya, kapan kita bisa terima itu? Ketika beribadah. Ketika baca firman Allah. Makin intens, makin sering kita berkumpul bersama. Ya, kesempatan seperti ini di hari-hari Minggu yang lain pun tetap kita ikuti. Nah, kita lihat saudara, pandang pada Yesus, pandang pada Yesus. Kitab Ibrani pasal 12 juga mengatakan pandang Tuhan. Ketika kita alami masalah-masalah, pandang Yesus, kita akan dikuatkan. Betul? Kalau kita alami sedikit masalah, kita sudah mulai tawar hati sedikit. Langsung kita ingat, Tuhan Yesus aja alami lebih dari yang ku alami. Itu memandang Tuhan. Maka kita dikuatkan. Kok Tuhan aja sanggup, aku harus sanggup. Katanya mau seperti Yesus. Benar gak saudaraku? Ya, nah, tidak ada sengsara yang melebihi yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Percobaan yang kita alami itu lazim, biasa. Ya, jadi itu untuk menguatkan kita. Puji Tuhan, hal yang kedua, ketika sungai Yordan sedang meluap, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, selamatkan jiwa-jiwa. Kesempatan untuk kita kerja tinggal sedikit. Mungkin masih ada sanak famili, keluarga yang masih di luar Tuhan. Mari selamatkan mereka. Jangan sampai kita menyesal. Nanti masuk dalam keselamatan gereja yang sempurna. Ya, itu ketinggalan. Aduh, aku kok gak lakukan tanggung jawabku ya. Nyesal. Belakangan nyesal itu saudaraku. Jangan sampai terjadi. Saya baca dulu dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 2. 2 Raja-Raja 6 ayat 2. Satu ketika para murid itu saudaraku, murid-murid Elisa merasa tempat ini udah sempit. Tuhan, kami mau meramu kayu, boleh enggak ke sungai Yordan? Nah, terus mereka izin pada Elisa. Kenapa meramu kayu?
Kayu itu hendak dijadikan bagian dari rumah yang sudah ada. Artinya diperlebar. Karena tempat itu sudah penuh sesak. Semoga kita pun punya perasaan, tempatku sudah sesak. Perlu ada kayu-kayu yang baru. Kayu juga lambang dari manusia yang masih tertanam di tepi sungai Yordan. Ingat Yordan artinya apa tadi? Kematian. Banyak orang yang masih berakar, nempel dengan kematian. Tugas kita tebang, putuskan mereka dari akar kematian dan masukkan dalam bagian rumah Allah. Kita memperlebar kerajaan surga dengan cara ambil jiwa-jiwa itu. Saya bacakan ayat 2 demikian. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Mari saudaraku, kita punya beban untuk selamatkan jiwa-jiwa itu agar menjadi bagian dari rumah Allah. Kayu lambang manusia, nah selamatkan jiwa dari arus kematian. Jadikan mereka bagian dari rumah Allah dan akan terjadi pemulihan-pemulihan. Kenapa pemulihan? Ketika seseorang tebang kayu, mata kapaknya jatuh ke sungai Yordan. Kenapa jatuh? Rupanya kapak itu kurang diasah, tumpul. Sehingga ketika kena kayu, lepas. Tuhan pun berikan mata kapak buat kita sekalian. Talenta-talenta untuk melayani. Jangan sampai enggak pernah diasah, sampai tumpul. Kapan kita mengasah talenta kita? Dengan doa, dengan penyerahan. Dan ketika jatuh ke sungai, orang itu berkata, celaka Tuhan. Itu barang pinjaman. Berarti apa? Talenta yang saya miliki mungkin 1, saudara mungkin punya 2 atau 5. Semua itu barang pinjaman dari Tuhan. Amin. Harus digunakan dan akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Nah, jangan sampai tumpul. Saya dan saudara harus asah terus saudaraku sehingga berguna, berdaya guna. Nah, ketika jatuh menjadi seperti itu, untung ada Elisa. Dan Elisa yang gambaran Yesus berkata begini, di mana jatuhnya? Seringkali maaf kata, talenta kita nggak berfungsi, nggak kelihatan cemerlang lagi. Karena apa? Kesalahan, dosa, entah kecil, entah besar. Ya, itu membuat talenta kita nggak berguna lagi seolah-olah. Tapi Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan cinta kita. Dan Tuhan tanya, di mana jatuhnya? Kalau di mana jatuhnya artinya apa? Orang itu mesti ngaku, di sini Tuhan, di sini kejatuhanku. Mari kita terbuka pada Tuhan, akui kekurangan kita, kesalahan kita. Dan Elisa berkata, Elisa kemudian ambil kayu, dilemparkan ke sungai itu, mujizat terjadi. Mata kapak yang dari besi itu terapung naik, kayak kesedot kayu tersebut. Inilah hukum alam ya tak berlaku. Ketika Tuhan lakukan mujizat, yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Puji Tuhan. Kayu salib sanggup mengangkat perkara-perkara yang hilang dari dalam diri kita. Dan setelah kapak mengapung, apa Elisa yang ngambil? Sebetulnya bisa. Tapi Elisa berkata, ambil. Ambil mata kapak itu. Orang yang kehilangan tadi mesti cepat ambil. Bukan Elisa yang ngambil. Nah kalau kita ingin dipulihkan, mari kita kembali ke kasih mula-mula. Ambil apa yang telah hilang dari dalam diri kita, pakai kembali untuk Tuhan. Seringkali untuk mengambil itu malu kadang-kadang, tapi kita mesti tepis rasa malu itu, ya, supaya alami pemulihan. Nah kita lihat yang terakhir, sungai Yordan sedang meluap. Apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga adalah kita harus diurapi Roh Kudus. Ya, dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 8 sampai 14. Saya tak usah baca ayatnya. Tapi satu waktu Elia jalan bersama Elisa. Waktu ini Elisa masih jadi hamba Elia. Ya, dia mengabdi pada Elia. Dan Elia jalan dari Gilgal. Di Gilgal itu ada semacam sekolah Alkitab begitu. Para nabi-nabi berkumpul di situ. Nah, Elia dari Gilgal turun ke Betel. Dari Betel turun ke Yeriko. Kemudian Elisa ikut terus. Terus Elia berkata, aku mesti pergi ke sungai Yordan sekarang. Nggak usah ikut aku.
Tapi Elisa tetap ikut, berkata begini, demi Tuhanku, aku tetap ikut engkau. Sementara 50 murid yang lain pisah, nggak mau ikut lagi. Dari Gilgal mereka ikut juga, ke Betel ikut, ke Yeriko ikut. Tapi ketika mau ke Yordan, pisah. Yordan adalah saat ujian. Ujian. Nah, di Yordan tidak ada apa-apa. Kalau di Yeriko kota yang indah, di Betel juga kota yang indah. Ya, Gilgal juga. Di Yordan tidak ada apa-apa, Elisa tetap ikut. Nah, ketika Elisa ikut Elia, ada sungai Yordan membanjir, apa yang dilakukan Elia? Gulung jubahnya. Dia gulung jubahnya, dipukulkan ke sungai Yordan. Dan terjadi mujizat. Sungai Yordan terbelah dua. Dan Elia jalan bersama Elisa. Sampai ke seberang sana, 50 murid udah terpisah. Nah inilah lalang-lalang ya yang hanya ikut Tuhan kalau senang-senang aja. Tapi gandum tetap ikut Tuhan, pikul salib bersama Tuhan. Dan sampai di seberang Elia tanya, Elisa, kamu ini perlu apa sih, minta apa? Nah ini tawaran yang indah toh. Nah tawaran yang indah diberikan pada siapa? Murid yang setia. Kok kita setia iring pada Tuhan, Tuhan pun akan tanya pada kita sekalian, mau perlu apa engkau? Nah, kok sekarang ya, andai kata kita dengar kasat mata, lihat Tuhan Yesus di sini dengan mata kita dan bertanya pada saudara, mau perlu apa sekarang? Saudara mau ngomong apa? Mau jawab apa? Wah permintaannya banyak sekali, mungkin ini daftarnya ya. Nah kita lihat. Elisa menjawab, berikan aku 2 bagian rohmu. Nah 2 bagian roh itu adalah apa? Hak menjadi anak sulung. Nah kita lihat saudaraku, Elisa berkata, yang kamu minta ini sulit sebetulnya. Tapi kalau engkau melihat aku terangkat ke surga hidup-hidup, engkau akan menerima apa yang engkau minta itu. Apa itu hak anak sulung? Urapan 2 bagian roh Elia itu. Itu gambaran dari Roh Kudus. Urapan Roh Kudus yang 2 kali ganda. Di akhir zaman, hujan awal dan hujan akhir diberikan untuk gerejanya. Dan Elia berkata, yang engkau minta itu sulit. Kalau kita ingin dipenuhkan Roh Kudus, sebetulnya secara manusia sulit. Karena kita ini penuh kekurangan. Tapi sekali lagi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan Roh Kudus itu roh perjanjian untuk kita sekalian. Amin. Dan Tuhan menggenapi apa yang dia janjikan. Asal apa? Lihat Elia naik ke sorga. Artinya setia terus. Dan benar, jalan terus mereka. Tiba-tiba ada kereta berapi, kuda berapi turun dari sorga. Menjemput Elia. Dan Elia dibawa naik ke surga. Dan jubah Elia turun. Diterima oleh Elisa. Dan dia berkata, Bapakku, Bapakku. Kereta orang Israel dan kuda orang Israel. Nah, Bapakku, Bapakku. Hak anak sulung telah dia terima. Kemudian Elisa ringkas cerita pulang. Menghadapi sungai Yordan yang banjir kembali, nutup. Dan Elia mau ke seberang, dia lakukan seperti yang Elia lakukan. Dia putar jubahnya, gulung jubahnya. Di manakah Allahnya Elia? Kalau sekarang pakai nama, dalam nama Yesus kira-kira begitu. Dipukulkan ke sungai Yordan, terbelah Yordan itu. Elisa bisa lakukan yang gurunya lakukan. Guru kita Yesus. Kita pun dipakai Tuhan melakukan perkara yang besar. Puji Tuhan. Jadi inilah 3 hal yang harus kita lakukan ketika sungai Yordan membanjir. Setia mengiring Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa, dan selalu diurapi Roh Kudus. Amin saudaraku. Saya tidak panjangkan firman Allah. Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, dan saya akan sama-sama mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu lagu. Kita akan masuk dalam doa bersama.